Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Para tamu-tamu Allah yang kami muliakan, bersyukur kita kepada Allah SWT, di mana Allah SWT masih memberikan kepada kita nikmatnya, mulai dari nikmat kehidupan yang masih kita rasakan hari ini. Semoga nikmat ini mampu kita manfaatkan untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, dan meningkatkan amal-amal saleh kita. Karena Allah SWT telah berjanji bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan dimasukkan ke dalam surganya, yang di dalamnya mengalirlah sungai, untuk ditempatkan bagi orang-orang yang selalu beriman dan beramal saleh itu. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utubihi mutasyabiha walahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Para tamu-tamu Allah yang kami muliakan, maka oleh sebab itu, setelah kita mensyukuri nikmat kehidupan, kita mensyukuri nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita. Untuk apa hidup kita tapi kita dalam keadaan sakit? Tidak bisa kita menikmati, tidak bisa kita merasakan kebahagiaan hidup itu. Maka kita bersyukur kepada Allah ketika Allah masih memberikan kesehatan kepada kita dan nikmat kesempatan melaksanakan ibadah di masjid-masjid. Mungkin di tempat lain orang terhalang untuk datang ke masjid, berbagai macam alasan, bermacam halangan yang membuat mereka tidak bisa datang ke masjid. Kita alhamdulillah masih ringan kaki kita bisa melangkah, masih ringan tangan kita bisa melambai, mengayun untuk menuju masjid ini. Semoga keberadaan kita di masjid bisa maksimal kita manfaatkan untuk beramal saleh. Bagi kita yang belum memanfaatkannya dengan baik untuk amal saleh, karena niat kita tadi mungkin salah, mungkin ada keterpaksaan, mungkin ada rasa segan kepada tetangga, kepada anggota keluarga atau teman sekantor. Mari kita perbaharui niat kita. Jaddidu niyatakum, perbaharuilah niat-niat kalian. Karena sesungguhnya setiap amal itu sangat bergantung dengan niat kita. Innamal a'malu binniyat, setiap amal itu tergantung dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan Allah akan membalasnya sesuai dengan apa yang kita niatkan. Kalau memang niat kita mengharapkan ridha Allah, ingin melaksanakan salah satu pada sunnah Rasulullah, maka insyaAllah Allah akan membalasinya dengan pahala yang sangat besar. Tapi kalau niat kita sekedar untuk kepentingan dunia saja, selesai urusan segan menyegan, selesai urusan karena malu, maka itu pun akan diberikan oleh Allah, tapi cukup di dunia saja. Nanti di akhirat tidak dapat balasan apa-apa dari apa yang kita lakukan ini, kecuali kita akan dimasukkan ke dalam nerakanya. Nauzubillahi min zalik.
Saudara sidang Jumat rahimakumullah. Selanjutnya, salawat dan salam tak lupa kita doakan kepada Allah. Setelah kita bersyukur atas nikmat yang diberikan, kita bersyukur dengan diutusnya Rasulullah SAW untuk kita, dan bersyukur kita hidup di dalam masa beliau, di mana kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW umat yang terbaik. Kuntum khaira ummah, kata Allah dalam Al-Quran. Kenapa? Karena kita dikeluarkan dari manusia yang lain. Ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf. Karena kita diutus oleh Allah SWT, dikeluarkan dari umat yang lain supaya kita selalu memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah segala kemungkaran, supaya kita tetap mendirikan salat, menunaikan zakat. Dan insya-Allah apa yang kita lakukan ini menjadi saksi nanti di akhirat bahwa kita memang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asal kita sebagai umat beliau, sekecil apapun nilai yang bisa kita laksanakan dari titah-titah beliau, insya-Allah apa yang kita lakukan sesuai dengan kesanggupan kita, itu menjadi syarat nanti kita mendapat syafaat dari Nabi SAW yang diberikan oleh Allah SWT. Karena kita sebagai umat beliau berhak untuk memberikan syafaat pertolongannya kepada kita nanti pada hari kiamat. Ketika orang tidak ada yang berani berbicara di hadapan Allah, ketika semua manusia tidak berani menemui Allah, namun Rasulullah SAW demi umatnya, beliau memberanikan diri supaya kita semua selamat dan duluan masuk ke dalam surga Allah SWT. Amin, amin ya rabbal alamin. Para tamu-tamu Allah yang kami muliakan, dalam rangka untuk melaksanakan titah-titah beliau itulah, dengan mimbar Jumat ini kita dapat sepotong dua potong ayat dan hadis beliau. Semoga ini menjadi jalan bagi kita semakin kuat dalam melaksanakan ajaran agama yang telah beliau bawa untuk kita semuanya. Adapun judul khutbah kita pada siang hari ini adalah kesempatan bertobat yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah merupakan rahmat dari Allah SWT. Di awal khutbah tadi telah kami sampaikan bahwa Allah merintahkan kita orang-orang beriman supaya selalu bertobat kepada Allah, karena setiap kita tidak ada yang luput dari dosa dan kesalahan. Rasulullah SAW telah mengatakan, kullu bani Adam khatta'un. Setiap anak cucu Adam itu pasti dia bersalah. Setiap anak cucu Adam. Bahkan beliau alaihissalam, Nabi Adam, beliau dalam surga melaksanakan kesalahan, tapi Allah SWT mengampuni dosa setelah dia bertobat di atas dunia ini. Dalam sejarahnya disebutkan 40 tahun beliau menangis kepada Allah, sehingga orang India mengatakan sungai Gangga itulah air mata Nabi Adam alaihissalam. Itu ada ya ungkapan demikian dalam hikayatnya. Walau alam benar atau tidaknya, yang jelas beliau telah menunjukkan kepada kita anak cucunya, sekecil apapun dosa kita, kita tidak boleh meremehkan dosa itu, bahwa semua dosa itu pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Supaya kita tidak disidang di hadapan Allah SWT, maka kita harus bersikap arif dengan dosa-dosa kita. Karena memang kita adalah makhluk pendosa, makhluk yang suka berbuat salah. Maka Nabi SAW mengatakan bahwa sebaik-baik orang berdosa adalah orang-orang yang mau bertobat kepada Allah. Kullu bani Adam khatta'un. Setiap anak cucu Adam itu pasti bersalah. Wa khairu khatta'ina at-tawwabun, kata Nabi SAW. Setiap sebaik-baik orang yang bersalah itu ada orang-orang yang mau bertaubat. Ketika kesempatan Allah berikan kepada kita, mari kita manfaatkan dengan baik. Jangan kita mengikuti banyak orang yang telah melakukan berbagai macam dosa dan kesalahan. Ketika dikatakan kepada salah seorang di antara mereka, bertobatlah, bertakwalah kepada Allah, dengan gampang saja mereka menjawab, bagaimana mungkin taubat saya dapat diterima, karena dosa saya telah banyak dilakukan. Akhirnya apa? Mereka kembali mengulang dosa-dosanya. Karena katanya tanggung-tanggung berbuat dosa. Ya sudahlah, saya sudah dikatakan sebagai pendosa. Udah, nanti saya akan masuk neraka juga. Lantas dia tidak mau bertobat kepada Allah SWT. Padahal Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 53. Katakan hai Muhammad kepada hamba-hambaku, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, telah melakukan kesalahan, kekhilafan, telah melanggar batas-batas agama. Allah telah menentukan aturan dalam hidup. Jangan begini, yang dikerjakan yang begini, kata Allah, ya begini jangan kerjakan. Ada hukum-hukum dalam hidup kita. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh, sudah jelas, ada aturannya. Sudah lengkap ajaran agama kita kalau kita mau mempelajarinya. Semua dalam Al-Quran dan hadis itu sudah sempurna. Allah telah proklamirkan bahwa apa yang diturunkan kepada Nabi SAW di ayat terakhir, al-yauma akmaltu lakum dinakum.
Allah telah kata, telah sempurna agama kamu hai Muhammad. Telah aku sempurnakan wahyu diturunkan kepadamu. Telah aku ridai Islam sebagai agamaku, sebagai agamamu. Allah telah memproklamirkan kesempurnaan ajaran Islam. Artinya, tidak ada permasalahan di atas muka bumi ini bagi seorang hamba, melainkan sudah ada petunjuknya dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Cuma tergantung kita sendiri. Mau tidak kita melakukan penyesalan ketika salah? Mau tidak kita sadari bahwa kita ini masih lemah dan perlu peningkatan kualitas diri? Ketika kita menyadari itu, insya Allah kita akan berusaha keras bahwa hidup di dunia ini memang penuh ujian dan kita harus lulus dengan ujian ini. Kita tidak boleh larut dalam kelemahan kita, dalam kekurangan kita, dalam dosa kita, karena Allah telah membentangkan tangannya untuk mengampuni dosa-dosa kita. Maka Allah SWT mengatakan, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Apa lagi untuk kita ini? Bahkan dalam sebuah hadis qudsi Allah SWT mengatakan kepada Nabi SAW bahwa sepenuh langit dan bumi dosa hamba-hambanya. Kalau kita bertobat kepada Allah, Allah tidak peduli lagi dengan dosa kita sepenuh langit dan bumi. Padahal hidup kita ini hidup bersama di atas muka bumi ini. Tidak mungkinlah satu kita mempunyai dosa sepenuh langit dan bumi. Mana jatah orang yang lain lagi? Artinya apa? Orang yang lain juga melaksanakan kesalahan dan dosa. Tapi Allah sudah jamin, kalau ada kamu melakukan dosa sepenuh langit dan bumi, tapi kamu bertobat kepada kata Allah SWT, maka akan ku hilangkan, akan ku maafkan, akan ku tidak pedulikan lagi dosa-dosa kalian. Yang dinilai Allah adalah taubat kita. Makanya Allah katakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati terlebih dulu sebelum kamu betul-betul beragama Islam. Karena dalam hidup kita ini ada proses. Ada proses yang harus kita lalui. Mungkin di awal hidup kita lalai, kita bodoh, gak punya pengetahuan agama, tapi hidup kita berproses ke arah lebih baik. Semakin hari kita dengar khutbah Jumat, kita dengar ceramah-ceramah, kita baca buku-buku baik online ataupun offline, kita lihat bagaimana cara ceramah secara online ataupun offline. Kita selalu meningkatkan kualitas diri kita. Mau kita berubah, Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Jangan kamu putus asa dari rahmatku, kata Allah SWT. Allah katakan dalam surat At-Tahrim tadi yang kita bacakan di awal, Allah akan melupakan apa saja kekafiran kita, keingkaran kita, apa saja kejahatan-kejahatan kita. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Allah akan melupakan kesalahan-kesalahan kalian. Allah akan melupakan kekafiran-kekafiran, keingkaran-keingkaran kalian, dan akan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir sungai di bawahnya. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama mengikuti apa yang telah Allah katakan dalam Al-Quran. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang selalu bertaubat dan menyukai orang-orang yang selalu mensucikan dirinya. Surat Al-Baqarah ayat 222. Allah SWT telah mengatakan kepada kita, jangan sampai kita menunda-nunda taubat. Jangan sampai kita katakan bahwa taubat kita tidak akan diterima lagi oleh Allah. Jangan sampai berkata demikian. Allah sudah jamin. Seorang nasuha dalam surat At-Tahrim, dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, beliau menjelaskan seorang nasuha telah membunuh 99 orang, ditambah satu orang pendeta, dia cukupkan menjadi 100 orang. Padahal kata Nabi SAW, dosa membunuh itu, ketika kita membunuh orang satu orang saja, maka dosanya seolah-olah kita membunuh seluruh umat manusia. Satu orang saja kita bunuh, seolah kita membunuh seluruh umat manusia. Tapi Allah tidak akan membiarkan kita dalam berlumuran dosa. Allah maha pengampun dan penyayang selagi kita menyesal, selagi kita mau menghentikan dosa-dosa kita. Bahkan nasuha yang sudah membunuh 100 orang saja, dia ada penyesalan dalam dirinya, dan dia ingin mohon ampun kepada Allah. Berusaha dia mencari guru tempat dia belajar agama lagi. Akhirnya yang pertama dia datang ke seorang pendeta. Pendeta itu salah jawab, mengatakan bahwa ini dosa sudah terlalu banyak. Satu orang saja dibunuh seolah membunuh seluruh manusia. Bagaimana kamu membunuh 99 orang? Dia tidak puas, akhirnya dia membunuh pendeta ini. Tapi hatinya semakin kacau, jiwanya semakin gundah gelisah, dan dia berusaha ingin mencari tempat bertaubat. Ada orang di kampungnya mengatakan bahwa tempat kamu di sini enggak layak lagi. Image kamu di kampung ini sudah jelek sekali. Kamu ini adalah seorang pembunuh, seorang pendosa. Kamu tinggalkan kampung ini, carilah tempat belajar.
berubahlah kamu di luar sana, hijrah. Maka dia dapat informasi di kampung sebelahnya ada seorang ulama, ahli kitab. Dia datang ke sana mengatakan bahwa dia layak untuk diterima taubat yang kalau betul-betul bertobat kepada Allah. Maka berangkatlah dia meninggalkan kampungnya. Ternyata apa yang terjadi? Belum sampai di tempat guru dia mau belajar agama, di tengah jalan dia sudah dihadang oleh malaikat maut. Malaikat maut itu ada dua tipe pencabut nyawa itu. Ada malaikat rahmat mencabut dengan sayang, dengan baik, dengan lembut. Ada tipe malaikat maut itu sangat keras. Sehingga kata Nabi SAW dalam hadis sahih beliau mengatakan bahwa dua orang malaikat berebut ingin mencabut nyawa Nasuha ini. Satu malaikat mengatakan dosa sudah sangat banyak, saya yang lebih berhak mencabut nyawanya dengan keras. Dipukul, ditendang, dipaksa, dikeruk kerongkongannya oleh malaikat supaya dipaksa nyawanya keluar. Karena orang berdosa itu dia terbelalak matanya, takut dia meninggal dunia. Kenapa? Sudah terbayang oleh dia ketika sakarat itu tempat dia di neraka. Maka dia takut. Adapun orang-orang yang beriman, beramal saleh, maka dia itu senang dia mengembuskan nafas terakhir. Matanya terbuka, tidak terbelalak, tapi melihat dengan tenang. Dia tersenyum. Berapa banyak kita lihat hari ini orang setelah lepaslah ruh dari jasadnya, terlihat wajahnya sangat manis, wajahnya sangat gagah, karena dia sudah dipilih oleh Allah tempat dia di surga. Maka dua malaikat ini berebut, karena di satu sisi dia memang sudah banyak dosa, tapi di sisi lain dia sudah meninggalkan kampungnya, ingin bertobat. Dia ingin belajar agama, dia ingin datang kepada seorang ustadz, seorang ulama, dia ingin merubah dirinya, dia ingin hijrah. Tapi apalah daya, di tengah jalan kesempatan hidup telah habis. Maka dua malaikat ini sampai berebut mana yang lebih layak. Ternyata dalam ilmu Allah, kata Nabi SAW, memang posisi dia itu berada di tengah-tengah perjalanan antara rumah dia ke rumah ulama itu. Maka malaikat itu diutus oleh Allah SWT satu malaikat lagi untuk memberikan keadilan kepada Nasuha. Supaya apa? Satu malaikat supaya mengukur perjalanan yang tersisa dari tempat dia mau dicabut itu ke tempat guru dia yang mau tempat dia belajar. Yang satu lagi malaikat menghitung dari rumah dia ke tempat dia mau dicabut nyawanya di tengah jalan ini. Mana yang lebih jaraknya, maka itulah yang lebih layak mencabut nyawanya. Itulah keputusan Allah kepada Nasuha. Maka dua malaikat itu mulai, satu berangkat dari rumah gurunya ke tempat mau dicabut, satu berangkat dari rumahnya ingin mengukur sampai ke tempat dia mau dicabut di tengah perjalanan itu. Maka dalam ilmu Allah, kata Nabi SAW, dia memang pas di tengah-tengah itu dia mau dicabut. Pas di tengah-tengah. Tapi kata Allah, karena rahmanku lebih duluan daripada azabku, maka Allah melebihkan satu jengkal. Satu jengkal dilebihkan dari perjalanan yang sudah dia lalui. Artinya apa? Gara-gara hadiah Allah, karena usaha dia tadi, Allah beri hadiah satu jengkal jalan yang telah ditempuhnya, maka Allah jatuhkan kepada malaikat yang mencabut dengan rahmatnya. Bayangkan, usaha kita ingin memperbaiki diri, usaha kita ingin belajar agama, walaupun dosa kita telah banyak, itu punya nilai yang besar di sisi Allah SWT. Dan itulah kunci daripada taubat itu. Taubat tidak hanya istighfar, tapi ada usaha meninggalkannya, membenci perbuatan dosa, dan kita berusaha untuk hijrah ke depan. Berubah kita secara maknawi, kita berubah. Secara makani, kita perlu tinggalkan tempat yang mungkin image kita sudah buruk di tempat itu. Selama ini kita telah terkenal sebagai orang yang koruptor, sebagai pejudi, sebagai pembunuh, sebagai ahli narkoba, ya, atau kejahatan-kejahatan lainnya. Maka mungkin kita perlu merubah diri. Apakah masuk asrama, apakah pindah kampung terlebih dahulu, ngontrak di tempat lain untuk berubah diri. Pulang-pulang mungkin kita sudah berpakaian yang baik, yang islami, tidak pakai preman lagi, walaupun di dalamnya masih terbungkuslah tato-tato mantan preman kita dulu. Ya, sekarang kita sudah mungkin dulu malu kalau berjenggot, sekarang enggak malu lagi. Kenapa? Karena saya betul-betul ingin menjadikan jenggot ini sebagai tameng bagi saya, sebagai benteng bagi saya untuk dari maksiat saya. Kalau sudah berjenggot dari seorang bapak dulu, suka narkoba, dia preman, enggak salat-salat, dapat hidayah. Sekarang dia, Ustadz, saya ini Ustadz sebenarnya belum layak nih pakai jenggot panjang-panjang.
Tapi kalau dicukur jenggotnya, teman-teman masih menggoda, ngajak narkoba, ngajak pergi ke tempat pelacuran. Tapi alhamdulillah, saya malu kalau sudah berjenggot ini masih pergi ke sana, masih ngisap ganja. Ini membuat saya malu, Ustaz. Bayangkan, itu cara dia untuk merubah dirinya. Dan Allah SWT hargai, sehingga Allah tetapkan dia sekarang dia sudah rajin datang ke masjid. Asal datang Ustaz habis ceramah, dia datang ingin konsultasi tentang kehidupan dia, bagaimana memperbaiki diri bisa lebih baik, lebih baik, lebih baik. Itulah jalan kita. Allah pengasih penyayang kepada kita. Kenapa kita menyangka bahwa Allah itu telah akan menghukum kita saja, padahal dia bisa saja akan memaafkan kita. Makanya dalam suatu hadis Nabi SAW mengatakan, Innallaha azza wa jalla yabsutu yadahu bil lail liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul lail hatta tatlu'a asy-syamsu minal maghribiha. Kata Nabi SAW hadis sahih riwayat Imam Muslim, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla membukakan tangannya pada malam hari supaya apa? Agar orang yang berbuat dosa di siang hari dapat bertobat di malam itu. Ya. Kemudian dan membuka tangannya pada siang hari agar orang yang berbuat dosa di malam hari dapat bertobat di waktu siang hari sampai matahari terbit dari sebelah barat. Allah selalu membuka tangannya siang dan malam. Untuk apa? Menerima untayan-untayan istighfar para pendosa. Allah buka siang dan malam. Kita saja merasa jauh dari Allah, padahal Allah selalu melihat kita berbuat dosa. Kita aja merasa bahwa Allah itu tidak melihat kita, padahal Allah selalu mengintip kita. Karena Allah Maha melihat semua perbuatan kita sekecil apapun. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jangan kita merasa bahwa kita jauh dari Allah. Kita sangat dekat. Bahkan kata Allah, apabila hambaku bertanya kepada Muhammad tentang aku, sampaikan kepadanya bahwa aku lebih dekat dari urat lehernya. Fa inni qarib. Aku dekat dengan mereka. Mereka aja merasa jauh dariku. Maksudnya itu, janganlah kita sampai merasa jauh dari Allah. Sebesar apapun dosa kita, berbisiklah dengan Allah. Allah pun sudah dengar apa yang kita bisikkan. Janganlah perlu kita harus meraung-raung kepada Allah. Kena bisikan hati kita saja. Hati yang merintih, hati yang menangis, air mata cukup dia mengalir saja airnya. Sampai Allah katakan, satu tetes air mata karena takut kepada Allah, orang tidak tahu dalam kesunyian malam. Tidak ada orang tahu kita merengek menangis di hadapan Allah. Kita sendiri tertunduk, mata terpejam, ternyata keluar butiran-butiran mutiara istighfar kita. Satu tetes saja cukup, kata Allah SWT. Cukup satu tetes saja, maka akan kuharamkan neraka menyentuh tubuh kalian. Allah haramkan neraka menyentuh kulit kita. Kalau ada satu tetes saja air taubat keluar dari mata kita. Kalau satu tetes rasanya tidak akan mengalir dia. Dia hanya berkaca-kaca saja. Dia hanya membasahi kelopak mata kita saja. Dia tidak akan mengalir. Kecuali kalau kita sudah meraung dalam hati kita. Kita sudah merasakan begitu banyak dosa dan kesalahan kita. Sementara Allah sangat sayang kepada kita, membentangkan tangannya untuk menunggu taubat-taubat kita. Bahkan tidak tanggung. Kata Nabi SAW, Allah lebih sayang kepada para pendosa, kemudian dia bertobat kepada Allah dan dia menangis kepada Allah, daripada orang banyak amal tapi nggak pernah menangis kepada Allah, nggak pernah merasa takut kepada Allah. Dia merasa merasa tidak muncul rasa takut dan harap kepada Allah. Akhirnya apa? Itulah jalan bagi dia untuk menyombongkan diri. Saya nggak punya dosa, saya orang suci, saya orang bersih. Muncul dalam diri dia seperti itu. Itu tidak disayangi oleh Allah. Yang Allah sayangi itu apa? Orang yang banyak menyesali, menyadari dirinya, sehingga sampai dia menangis pada Allah. Jangankan kita Bapak dan Saudara sekalian, jangankan kita, malaikat saja. Apa dosa malaikat? Enggak ada. Kata Nabi SAW, setiap aku ketemu dengan Jibril dalam keadaan menangis. Beliau pernah ketemu dengan malaikat Mikail dalam keadaan menangis. Jangankan kita, malaikat saja penangis. Takut dengan neraka, takut kalau dia seandainya Allah kasih nafsu sedikit aja malaikat, belum tentu dia sehebat manusia bisa menahan nafsunya. Itu yang ditakutkan oleh malaikat. Karena malaikat nampak kita semua melakukan dosa. Dia aman karena Allah gak kasih nafsu. Maka malaikat Jibril pernah membayangkan kalau seandainya dia dikasih nafsu, belum tentu bisa seperti kita. Maka kita adalah makhluk yang istimewa. Maka Allah SWT memberikan gambaran kepada kita. Sehebat apapun kita, malaikat saja dia menangis kepada Allah.
Para nabi dan rasul tidak ada yang tidak menangis. Menangis. Mereka adalah para penangis di hadapan Allah. Orang-orang yang suka merengek di hadapan Allah. Maka apakah kita merasa lebih hebat dari malaikat? Lebih hebat daripada nabi dan rasul, dari para ulama dan orang-orang saleh? Bahkan ada di antara sahabat Nabi, dia meninggal dalam keadaan menangis sujud di hadapan Allah SWT. Semoga mimbar Jumat ini menyadarkan kita, mengingatkan kita, terutama saya yang menyampaikan. Semoga ini semuanya menjadi jalan bagi kita, jalan yang terang menuju kepada surga Allah SWT. Karena ketika kita telah bertobat kepada Allah, mampu kita meneteskan air mata, ingat itu, neraka pasti diharamkan Allah menyentuh kulit kita. Kalau neraka sudah haram menyentuh kulit kita, tidak ada tempat lain, hanya dua nanti itu. Kalau kita enggak termasuk orang yang menghuni neraka, insya Allah kita akan masuk dalam surga Allah SWT. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tatafakkarun. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nabbi'u ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim. Allah SWT mengingatkan kita lewat lisan Rasulnya dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 49 sampai 50. Apakah pesan Allah kepada kita lewat Rasulnya? Kabarkanlah kepada hamba-hambaku wahai Muhammad, bahwa sesungguhnya akulah yang maha pengampun dan maha penyayang itu. Dan bahwa sesungguhnya azabku itu adalah azab yang sangat pedih. Allah menggambarkan kepada kita demikian supaya kita hati-hati yang keras membatu, hati-hati yang terhalang oleh dosa-dosa. Insya Allah dengan ayat ini dia akan tersentuh dan lembut. Dia yang keras akan melunak, dia yang membatu dia akan melembut. Semoga dengan ayat-ayat ini hati-hati kita menyadari bahwa setiap kita pasti orang-orang yang bersalah, tapi kita ingin menjadi orang yang bersalah yang terbaik, itu selalu bertobat kepada Allah SWT. Rasulullah mengingatkan kita, ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia, tubu ilallah, tobatlah kalian semua kepada Allah. Inni atubu ilallah fil yaumi mi'ata marrah. Aku dalam sehari itu tobat kepada Allah sampai 100 kali. Saudara-saudara sidang Jumat rahimakumullah, kalau nabi yang sudah dijamin masuk surga dan selalu dijaga oleh malaikat, dia sanggup istighfar 100 kali dalam sehari. Kalau kita yang tidak nabi ini, berapa seharusnya kita bertobat dan istighfar kepada Allah? Semoga hari-hari kita yang tersisa, ya kita tidak tahu apakah keluar dari masjid ini malaikat maut menghadang kita seperti Nasuha tadi, atau kita sedang bermaksiat, nauzubillahi min zalik, kita tidak tahu. Maka mari kita perbanyak setiap hari lafaz-lafaz istighfar, penyesalan terhadap semua kesalahan kita masa lalu. Sekecil apapun dosa kita, insya Allah tidak akan dipandang lagi oleh Allah. Begitu juga dosa yang besar ketika kita mampu beristighfar kepada Allah. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Faghfir lana ya Allah dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Allahumma akhir kalamina bila ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma khtim ajalana ya Allah bi husnil khatimah
ولا تختم أجلنا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم اختم أجلنا بالشهادة ولا تختم أجلنا بالشقاوة. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورنا حفرة من حفر النيران. اللهم جمعنا مع آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وإخواننا وأخواتنا وأستاذنا وأستاذاتنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في جنتك الفردوس ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, pandang wajah-wajah kami dengan rahmat-Mu ya Allah. Kami banyak salah dan khilaf dalam kehidupan kami. Tidak ada kami orang yang bersih dari kesalahan dan dosa. Namun ya Allah, kami ingin meninggalkan dunia ini dalam keadaan bersih ya Allah dari segala kesalahan dan dosa kami. Maka maafkan kesalahan kami ya Allah. Sebelum nyawa Engkau cabut dari tubuh kami, sebelum kalimat tidak bisa lagi kami ucapkan dengan lidah kami, jadikan kalimat yang terakhir bagi kami adalah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sebagai kalimat yang suci di hadapan-Mu ya Allah, sebagai orang-orang yang menghamba kepadamu. Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami, kumpulkan mereka bersama kami di surga-Mu nanti ya Allah, bersama Rasul-Mu, bersama kakek nenek kami, paman dan bibi kami, saudara-saudari kami, istri dan anak-anak keturunan kami. Jangan satu orang pun yang Kau pisahkan dari kami ya Allah. Kau satukan kami dalam surga-Mu ya Allah. Kami tidak mau berkasih sayang di dunia saja, sementara di akhirat Engkau pisahkan kami. Ya Allah ya Tuhan kami rindu ingin bertemu dengan Rasul-Mu ya Allah, memeluk beliau ya Allah, menjadikan kami sebagai bagian dari keluarga beliau. Ya Allah, cerahkan wajah beliau melihat kami berbondong-bondong mengikuti beliau di padang mahsyar nanti menuju ke dalam surga-Mu ya Rabb. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah ya Tuhan kami, jaga kami dan keluarga kami dan jemaah kami ini dari virus corona ya Allah, dari segala macam wabah penyakit ya Allah, dari segala macam bencana yang akan Kau turunkan ya Allah. Selamatkan bangsa kami ya Allah, jauhkan dari segala wabah dan bencana ya Allah. Selamatkan para pemimpin-pemimpin kami, para ulama-ulama kami, para orang-orang tua kami ya Allah. Ya Allah, sehatkan di antara kami yang sakit ya Allah, kayakan di antara kami yang miskin ya Allah, sehatkan di antara kami yang sakit ya Allah, mudahkan di antara kami yang sulit ya Allah, lapangkan di antara kami yang sempit ya Rabb. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la zikrullahu akbar. Aqimis shalah.